Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera. Kali ini kita akan belajar tentang tutorial Mikrotik. Kita jadikan sebagai hotspot server ya, dimana penggunanya ini bisa di kantor, di warnet atau dimanapun. Nah, tujuannya Mikrotik ini disetting ya, disetting sebagai hotspot server, dan juga nanti ada beberapa yang khusus LAN seperti itu. Jadi bisa menggunakan kabel LAN, bisa juga menggunakan WiFi. Nah, nanti untuk WiFi itu kita bisa setting usernya siapa, usernya berapa, bandwidthnya berapa dan sebagainya. Silakan dilihat nanti tutorialnya ya. Ini sangat gampang. Jangan lupa like, komen, dan bagikan. Oke, langsung aja lihat tutorialnya. Oke, kali ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar konfigurasi Mikrotik ya, konfigurasi Mikrotik sebagai server WiFi hotspot. Nah, di sini saya ambil contoh soal dari ujian praktek kejuruan TKJ tahun 2018. Nah, di sini sudah lengkap. Nah, nanti kita coba satu persatu. Di sini soalnya kita diminta konfigurasi WiFi router ini ya. DHCP pool, membuat user, kemudian ada bypass dan sebagainya. Nanti kita coba kerjakan satu-satu ya. Kita kerjakan satu-satu. Nah, di sini nanti kita mulai langsung aja ya, mulai dari yang pertama. Kita konfigurasi WiFi router. Nah, untuk konfigurasi WiFi router, yang pertama adalah yang diminta dari sana adalah sistem operasinya router OS ya. Kita sudah pakai router OS atau Winbox. Kemudian DNS-nya kita sesuaikan dengan ISP yang sudah diberikan, IP yang sudah diberikan oleh ISP. Kemudian NAT-nya di yes. Ini ya, kita settingnya nanti. Untuk konfigurasi header 1, IP header 1 itu sesuai dengan IP yang diberikan ISP. Gateway-nya sesuai dengan IP yang atau nomor gateway yang diberikan oleh ISP. Yang pertama kita masuk dulu, kita mengerjakan yang ini dulu. Untuk yang header 1 ya, ini semua di header 1. Yang pertama, kita setting konfigurasi IP yang ada di komputer kita menjadi Opten. Kalau kita lihat, kita klik kanan di pojok ini ya, kemudian Open Network and Sharing Center. Kemudian kita klik Change Adapter Setting. Di Ethernet ini kita double klik. Kemudian kita klik Properties. Kemudian kita klik Internet Protocol version 4 ya. Nah, di sini kita kalau belum Opten, kita jadikan Opten terlebih dahulu. Kalau sudah, kita oke lagi, close. Kemudian kita masuk ke menu Winbox. Kita masuk Winbox. Nah, di sini itu sudah di sini sudah terdetek ya, sudah terdetek MAC address, IP-nya sudah ada. Kita tinggal masukkan MAC address-nya. Nah, ini pastikan MAC address, nomor MAC address yang di sini dengan yang connect to itu harus sama ya, harus sama. Kemudian kita klik connect. Kita tunggu, sedang melakukan reload. Nah, setelah ini akan muncul seperti ini. Oh ya, sebelum kita melakukan setting, yang pertama kita reset dulu, karena biasanya di Mikrotik itu sudah ada settingan bawaan pabrik atau sebelumnya telah disetting. Jadi kita hilangkan dulu semua. Jadi biar mudah sesuai dengan keinginan kita. Caranya dengan klik System, kemudian Reset Configuration,
kemudian klik do not backup dan no default configuration. Artinya apa? Do not backup di sini adalah data yang ada di Mikrotik ini, di router ini ya, itu tidak akan kita backup. No default configuration, jadi sistem bawaan, pengaturan bawaan itu tidak menggunakan kita, jadi semua akan dihapus di sini. Nah, kalau sudah dicentang semua, kita klik reset configuration. Nah, selanjutnya kita pilih yes. Ya, jadi intinya sebelum kalian melakukan setting, kalian reset terlebih dahulu kalau mau setting dari nol ya. Ini nanti nunggu nyampe reboot ya untuk alatnya. Ya, di sini udah reboot. Kemudian di sini tanda silang ya. Nah, kalau tanda silang ini kalau kita klik reconnect itu tidak akan bisa. Kita nunggu di sini tanda seru lagi seperti ini. Ya, kalau udah tinggal kita klik reconnect. Ya. Di sini sudah masuk. Nah, langkah yang pertama adalah kita akan konfigurasikan header 1 ini. Kita kasih IP. IP itu ibaratnya kuncinya. Nah, di sini kita harus tahu jaringan kita dari ISP itu dapat statik atau DHCP. Itu ya. Kalau di sini kebetulan dapatnya DHCP. Kalau DHCP kita untuk header 1 kita setting DHCP lainnya dengan cara kita klik IP DHCP client. Di sini kita klik tanda plus, kita arahkan untuk header 1 itu sebagai sumber internet ya. Biasakan untuk di Mikrotik itu header 1 sebagai sumber internet. Kita arahkan. Di sini kan ketika kita klik kan WLAN ya, kita arahkan ke header 1. Kemudian kita klik apply. Kita klik maaf ya. Nah, ini kita reconnect lagi. Kita ulangi ya, kita klik plus, kemudian kita klik arahkan ke header 1, kita klik apply, kemudian OK. Kalau di sini abu-abu ini ya, itu tandanya header 1 belum di enable, makanya kita klik saja, kemudian centang yang atas ini biar enable. Nah, kita ya ini ya tandanya kalau berhasil, statusnya bound. Kemudian ini sudah dapat IP 10.15.9.69/22. Ini IP dari ISP. Sama seperti soal yang ini. Karena di soal itu IP-nya sesuai dengan yang diberikan ISP. Makanya kita sesuai yang diberikan ISP. Kalau sudah, kita klik DNS. Kalau di soal itu adalah DNS sesuai DNS yang diberikan ISP ini ya, untuk yang di soal. Makanya kita setting IP DNS. Ini adalah DNS yang sudah diberikan ISP, tinggal kita centang, kemudian apply, OK. Nah, selesai. Selanjutnya NAT-nya ya, NAT-nya diaktifkan, yes. Untuk mengaktifkan NAT, caranya adalah kita masuk ke IP, kemudian firewall, kemudian NAT. Ya, selanjutnya kita klik plus. Nah, di kolom general ini, chain-nya kita setting source NAT, out interface-nya adalah header 1. Nah, ini kenapa kok header 1? Karena sebagai sumber internet kita itu adalah header 1. Kalau misalkan header 1-nya rusak misalkan untuk internet header 2 ya berarti kita arahkannya ke header 2. Ini tergantung sumber internetnya, karena di sini sumber internetnya header 1 ya kita arahkan header 1.
Selanjutnya klik tab action. Nah, actionnya ini kita masuk arahkan ke mask curate ya, mask curate terhubung. Kemudian kita klik apply, oke. Nah, berarti ini selesai ya, berarti ini selesai. Selanjutnya gateway ini sesuai dengan yang diberikan ISP ya, gateway sesuai dengan yang diberikan ISP. Sekarang caranya adalah untuk cek gateway atau konfigurasi gateway, kita masuk ke IP, kemudian route. Nah, di sini ini adalah nomor gateway yang diberikan ISP. Di sini udah reachable. Nah, ini tandanya udah berjalan normal atau berhasil. Kita nggak usah ngapa-ngapain ya. Berarti untuk yang ini udah selesai. Untuk sistem operasinya itu sudah pakai Winbox atau router OS. Untuk Ether 1 udah selesai, tinggal kita coba ping ke Google dengan cara kita klik new terminal, kemudian kita klik ping spasi google.com, kita klik enter. Nah, di sini adalah sudah TTL, berarti sudah berhasil. Ether 1 sudah bisa terkoneksi dengan internet ya. Lanjut ya. Kemudian kita konfigurasi Ether 2. Jadi pada soal ini Ether 2 itu dikasih IP 192.168.10.1/24. DHCP-nya di sini dinonaktifkan atau no. Ya, kita coba ya. Kita masuk inbox lagi, IP, klik address, kita tambahkan. Tadi yang diminta adalah 192.1.10.1/24 untuk Ether 2. Kemudian kita klik apply, oke. Nah, kalau kita sini otomatis ini udah tambah lagi nih. Udah selesai. Kemudian nah ini udah selesai ya. DHCP servernya no ya, DHCP server no, artinya DHCP server untuk Ether 2 itu tidak dihidupkan. DHCP server ya untuk Ether 2 ini yang terhubung ke komputer kita itu ada Ether 2. Ether 2 ini komputer kita, kalau kita coba untuk ke internet ya, kalau tadi kan ping yang pertama tadi kan lewat Winbox Ether 1, kalau Ether 2 kita ke internet itu sudah connect apa belum, kita coba ya, ping spasi google.com. Ternyata belum terhubung ya, karena komputer kita itu belum dikasih IP. Untuk kasih IP itu ada dua cara, bisa melalui DHCP ataupun statik. Nah, kalau melalui DHCP itu nanti ada saya ajarkan tersendiri ya, nanti pakai Ether 3 ya nggak apa-apa. Nah, kalau statik berarti kita harus ngisi manual yang kayak tadi di soal itu kan mintanya DHCP server no. Nah, berarti kita pakai statik. Untuk pakai statik kita harus tahu dulu untuk Ether 2 ini berapa. Untuk Ether 2 IP-nya adalah 192.168.10.1. Kita copy aja di sini. Kita copy ya. Atau kita catat IP Ether 2 adalah 192.168.10.1. Nah, kita menuju ke pengaturan internet di komputer kita, Open Network and Sharing Center. Kemudian klik change adapter setting. Nah, di sini kita double klik atau klik kanan properties juga bisa. Kemudian kita klik properties. Di sini kita klik internet protocol version 4. Kita isikan. Kita tadinya kan obtain ya. Kita buat use the following IP address. Ya,
yang pertama kita isikan adalah gateway. Gateway itu sebagai pintunya. Gateway itu, nomor gateway itu nomor yang sama dengan ini nih. Karena komputer kita terhubung dengan Ether 2 ya, makanya gateway-nya nomor ini 192.168.10.1 atau IP Ether 2. Nah, kalau IP Ether 2 kan ini ya, 192.168.10.1. Kita pastekan di sini. Kita pastekan di gateway. Ya. Sudah ya. Kemudian di private DNS server juga kita pastekan aja. Nah, yang paling bawah itu punya Google nggak apa-apa. Misalkan 44. Nah, yang atas dikasih IP berapa? Bebas, terserah. Yang penting masih satu network atau satu jaringan dengan gateway. Coba kita pastekan saja. Tinggal kita ganti yang atas menjadi 2. Networknya sama, cuman hostnya berbeda, belakangnya berbeda. Itu kuncinya ya. Jangan yang gateway yang diganti. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Oh ya, subnet ya, subnet tadi belum ya. Ini sudah otomatis diklik langsung muncul, kemudian OK. Oke, ya ini langsung terhubung. Nah. Ya, coba kita, ini sudah terhubung ya, coba kita lihat ping ke Google, apakah sekarang udah bisa? Ya, sudah bisa. Kemudian kalau untuk internetan, Facebook, ya sekarang sudah bisa, gitu ya. Nah, jadi untuk ini sudah jadi. Sekarang yang nomor 8, buatlah konfigurasi pada firewall yang memblokir situs youtube.com dari traffic PC klien yang melewati Ether 2. Nah, ini komputer yang terhubung ke Ether 2 ini mintanya di sini adalah situs youtube.com itu diblokir. Seperti itu ya. Caranya adalah kita masuk ke IP, kemudian firewall. Di sini masuk ke filterless, kemudian klik tanda plus. Pada kolom out interface itu diisikan sumber internet. Sumber internetnya adalah Ether 1. Pada in interface ini adalah Ether yang akan diblokir. Karena di sini kita soalnya di Ether 2, makanya kita ganti Ether 2. Gitu ya. Kemudian klik apply. Oke, atau belum tadi ya. Klik apply. Kemudian advance kita masukkan youtube.com ini. Pada konten kita masukkan youtube.com. Actionnya multiply dulu, actionnya drop, apply, oke. Ya, sekarang kita coba ya. Kita buat browser lagi aja. Kita sekarang buka Facebook dulu. Bisa buka ya. Nah, sekarang kita buka YouTube. Klik. Nih, kita klik YouTube-nya. Bisa masuk apa enggak?
sambil kita di tab berikutnya buka misalkan detik.com, masih bisa, tinggal YouTube. Nah, untuk YouTube itu tidak bisa diakses youtube.com, berarti kita berhasil ya, karena situs yang lain itu bisa, buka Facebook bisa, detik.com bisa, YouTube itu tidak bisa. Nah, ini tandanya konfigurasi kita itu berhasil. Nah, ini kalau kita ini berarti ini sudah selesai ya. Ya, selesai. Kemudian yang berikutnya adalah konfigurasi WLAN. Nah, WLAN ini kita membuat WiFi. Nah, IP WLAN-nya ini 192.168.20.1. Kita ini copy paste aja, kita buat IP lagi, IP WLAN IP, kemudian address tambah plus ya, kemudian pastekan atau isikan yang WLAN 192.168.20.1, interface nya WLAN, kemudian apply, oke. Ini sudah berhasil. Kemudian SSID, nama peserta @hotspot. Nah, SSID-nya itu nama peserta @hotspot. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu nama peserta @hotspot. Ini ya, kita masuk ke wireless. Di sini WLAN-nya belum aktif, kita aktifkan dengan cara klik, kemudian klik centang biru. Centang biru ini sudah berhasil, kita double klik. Nah, kita langsung menuju ke kolom wireless ini. Pada mode-nya kita ganti ke AP Bridge. SSID-nya ini seperti yang diminta tadi, nama peserta @hotspot. Nama peserta @hotspot. Misalkan @hotspot. Sudah ya, ini berarti sudah berhasil, kemudian apply, oke. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian hotspotnya, alamat login hotspot sekolah.sch.id. Nah, untuk membuat ini kita harus mengaktifkan hotspot server dengan cara kita klik IP, semuanya dari IP ya, kemudian hotspot, kemudian kita klik hotspot setup, arahkan ke WLAN. Nah, kemudian kita klik next. Nah, di sini kita coba DHCP poolnya ini 192.168.20.2 sampai 192.168.20.100. Dan ini kita atur di sini nih, di pool of network 2 sampai 100 kita ganti. Di sini kan bawahnya kan 254 ya, karena /24, kita ganti 100 saja. Kemudian kita next lagi, next. Nah, DNS name. Nah, DNS name ini kita isi ini. Ini sudah tadi ya, DHCP pool. DNS name ini kita isi ini, alamat login hotspotnya sekolah.sch.id. Kita pastekan, kemudian next, kita kosongi aja, next ya. Ini sudah selesai.
Ini udah selesai ya. Sekarang kita sudah buat server hotspot, kemudian kita buat user profile. Oke, itulah tadi kita sudah membuat server ya, server hotspotnya itu sudah ada. Kemudian kita buat user profile. Ini sudah. Ini nanti terakhiran aja ya untuk yang ini editnya. Kita selesaikan yang ini dulu. Buat dua user, yaitu user 1 guru, user 2 siswa. Ini caranya adalah kita masuk ke user profil dulu, kemudian kita klik tanda plus. Di sini kita misalkan buat guru, guru sesuai ini ya, guru siswa. Kenapa kok dibuat beda? Karena biasanya antara guru dan siswa itu hak aksesnya berbeda ya. Misalkan download, upload itu berbeda, makanya kita buat berbeda. Ini guru. Kalau guru berapa tadi aturannya? Guru username 1 guru, bandwidthnya 256. Ini sama ya, upload dan download dibuat sama. Guru kita, nah ini share user ini untuk membatasi guru itu bisa untuk masuk berapa orang gitu. Misalkan guru dalam satu sekolahan itu ada 10 misalkan, atau satu jurusan itu ada 10, atau kalau di tempat umum ya dalam satu kantor, misalkan kantor desa atau kantor apa, itu ada 10 perangkat misalkan. Itu ya kita kasih 10 misalkan 10. Nah, kemudian rate limit ya, rate limit ini adalah kecepatan upload dan download. Ini bisa kita batasi, misalkan kalau guru kita misalkan 956 kilo downloadnya, transfernya atau uploadnya 956 kilo misalkan. Seperti ini. Untuk mengakses berapa orang yang bisa mengakses profil guru ini. Kalau ini adalah kecepatannya, download dan upload. Kalau sudah, kita klik apply, oke. Nah, di sini udah ada guru ya. Kemudian kita buat lagi satu lagi untuk siswa. Untuk siswa ya. Misalkan siswanya ada 20 misalkan. Nah, ini siswa misalkan kalau di soal ini kan sama ya. Kalau kita mau buat berbeda, misalkan siswa lebih sedikit bandwidthnya. Misalkan 500 KB. 500K itu ya. 500K. Upload dan download sama 500K. Nah, ini biar membedakan antara siswa dan guru. Itu ya. Kemudian klik apply. Oke, ini sudah ada 2. Nah, kalau ini sudah bisa, kemudian kita klik user. Kita buat, misalkan kita akan guru dulu ya, guru dulu. Guru, namanya misalkan gurunya kan banyak ya, misalkan Nurul, misalkan Pak Nurul ya, passwordnya Nurul. Jangan lupa servernya ya, karena kita sudah membuat server ya, kita pakai aja servernya, arahkan ke hotspot. Kemudian profilnya, jadi Pak Nurul ini kan guru ya, makanya profilnya kita ambil yang guru, jangan siswa. Kalau profilnya siswa nanti ya dapatnya 500 KB kecil gitu ya, jangan sampai salah. Ini kalau ini guru seperti itu. Kemudian apply, oke. Kemudian selain Pak Nurul siapa lagi, tambahkan lagi misalkan Tia
Butia, passwordnya Tia misalkan. Jangan lupa servernya dibuat hotspot, profilnya guru, apply, oke. Kenapa kok servernya hotspot? Karena tadi server profil kita di server kita adalah hotspot ini. Kalau kalian centangnya di AL tadi, di AL, nah nanti ya ke AL ini, ke AL ya, jadi nggak nyantol ke hotspot ini, seperti itu. Sama bisa digunakan, cuman nggak begitu tepat seperti itu ya. Nah ini misalkan guru sudah ada, sekarang tinggal kita tambahkan siswa misalkan Budi, passwordnya Budi, pakai hotspot, profilnya, nah ini jangan yang guru, siswa, apply, oke. Ini juga sama, tambah satu lagi misalkan 2, Nana misalkan, passwordnya Nana. Oh, ini dibuat besar semua biar mudah. Jangan lupa hotspot, servernya, default profilnya itu siswa, dan apply, oke. Ini udah. Ini sudah ya. Oke, kali ini kita coba ya yang bebas alamat psnp.indonesia.org, sehingga user yang belum login masih dapat mengakses web tersebut. Caranya masih di hotspot ini ya. Tadi user sudah, server sudah, tinggal kita ke Wallet Garden. Kemudian klik tanda plus. Kemudian kita menuju ke destinasi host, kita pastekan domain yang dari PSNP tadi ini ya, nggak usah pakai HTTP, langsung saja ya, psnp-indonesia.org, kemudian kita apply, oke. Kita coba, sekarang kita coba apakah ini sudah berhasil. Kita alihkan ke mode hotspot, kita matikan di sini. Kalau yang pakai HP juga bisa pakai HP nyobanya. Karena saya satu pakai PC ini ya, langsung aja saya ganti ke mode ini sambil ngecek untuk hotspotnya udah jadi apa belum. Nah kita coba lihat, kita hubungkan Equalio hotspot, klik, kemudian klik connect. Ya. Sekarang, nah biar bisa masuk itu biasanya ada yang otomatis masuk ya. Tapi kalau nggak otomatis, kita masukkan yang ini tadi, sekolah.sch.id. Untuk bisa mengakses, kita masuk ke sini, sekolah.sch.id. Nah, di sini akan minta login dan password. Jadi kalau belum memasukkan login dan password itu ya nggak akan bisa. Ini belum login, ini juga nggak bisa terkoneksi. Kemudian kita coba psnp.indonesia.org. Ya, ini bisa terhubung. Nah, coba detik bisa apa enggak. YouTube nggak bisa, Facebook juga nggak bisa. Nah ini PSNP sudah bisa, ini yang dinamakan bebas ya, jadi tanpa login kita sudah bisa masuk, bisa mengakses ke situs tertentu seperti itu ya. Nah, kemudian untuk login tinggal kita masukkan, tadi misalkan kita pakai guru ya, misalkan Nurul, kita tulisan aja loginnya Nurul, kemudian passwordnya
Nurul, seperti yang kita tulisan dari tadi. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah login. Nah, yang perlu diperhatikan buat teman-teman, biasanya kalau di sini di log off, kemudian login lagi, nah ini seperti ini ya, harusnya clear, kosong. Tapi biasanya itu tidak. Kenapa? Cookiesnya belum disetting. Nah, setting cookiesnya dihilangkan di sini nih, di server profile, kemudian double klik, ini di centangannya dihilangkan. Kalau saya centang misalkan seperti ini, play OK, kita coba Nurul misalkan ya, ini ada ya. Kemudian kita log off, ini masih ada historinya ini. Kemudian kita login, ini masih bisa. Nah, ini supaya showcase-nya itu dihilangkan ya, dengan cara tadi masuk ke hotspot. Biasanya kalau dari depan ya IP hotspot, di server profile, di sini kita double klik, di kolom login, nah showcase-nya ini dihilangkan centangnya. Kemudian kita klik apply OK. Nah, kita coba klik login ya, ini kosong gitu ya. Jadi tadi yang ini sudah mana lagi yang belum ya, ini sudah ya. Konfigurasi PC atau laptop yang terhubung Ether 2. Nah, ini sudah tadi ya, yang ini ya, sudah yang pertama tadi. Oh ya, yang ini tadi belum kita coba. Yang ini sudah bisa tanpa login diakses, ini enggak, ini tidak, ini tidak. Nah, coba kalau kita login Nurul, kita klik OK, apakah ini bisa diakses? Bisa. Apakah YouTube bisa diakses? Bisa. Apakah Facebook bisa diakses? Bisa. Oke, langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah soal nomor 13 ini. Rupalah tampilan laman login Hotels sehingga minimal terdapat tampilan tulisan. Nah, ini akan kita rubah, yaitu dengan cara kita masuk ke file. Nah, kemudian di sini ada hotspot login. Hotspot login ini kita klik, karena kemudian drag arahkan ke PC kita, misalkan saya arahkan di D, kita kemudian lepas. Nah, ini akan muncul di sini. Kemudian kita edit. Nah, untuk ngeditnya ini kita perlu yang namanya aplikasi editor. Saya di sini pakai Notepad++ ya. Kalau teman-teman yang belum ada silahkan download dulu. Nah, setelah ini ada di komputer kita, kemudian kita edit. Klik kanan, edit with Notepad++. Di sini kita cari tulisan selamat datang. Kalau baru ya nggak ada ya. Kalau baru kita tulisan Latvinsky gitulah. Ctrl R Latvinsky biasanya ada. Nah, kalau ini sudah ada seperti ini, sudah saya setting kemarin ya. Nah, ini misalkan hotspot SMK Maarif N1 Sumbio. Misalkan mau saya rubah atau ganti SMK Maarif Sumbio gitu ya. Maarif Sumbio. Kemudian kita save. Ya, ini bisa kalian rubah-rubah ya, semau kalian. Nah, kalau tadi save, kemudian kita klik lagi, drag lagi, arahkan lagi ke yang tadi hotspot login. Sudah ya. Nah, sekarang kita coba. Tadi kan Maarif N1 Sumbio, harusnya Maarif Sumbio sekarang. Kita ya.
Nah, sekarang di sini sudah menjadi SMK Ma'arif Sumbyo. Udah itu aja ya, gampang sekali ya. Oke teman-teman, memang agak sedikit panjang ini tutorialnya. Silakan kalau yang bingung, silakan ditanyakan, tulis di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan share ya ke teman-teman ke media sosial ataupun yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen. Nah di sini walaupun saya contohnya adalah soal dari SMK, tapi ini tidak menutup kemungkinan bisa digunakan di warnet, di kantor, di sekolah atau yang lain. Ini bisa banget nih. Jadi ini udah lengkap semua, di perusahaan kecil ini udah lengkap. Jadi misalkan dalam satu ruangan ya, ini topologinya. Dalam satu kantor itu ada komputer dalam ruangan, nanti menggunakan LAN ya, menggunakan kabel. Ini menggunakan Ether 2. Terus kalau pakai laptop atau HP bisa ini menggunakan hotspot. Nah, sumber ISP-nya dari internet seperti itu ya. Oh ya, kalau tadi ini tambahan ya. Kita kan di sini cuman Ether berapa ini? Ether 1, Ether 2. DHCP-nya kan di 0. Kalau kita mau mengaktifkan DHCP servernya di yes, ini saya langsung saja ya. Ini tambahan sebagai contoh. Kita tambahkan Ether 3 misalnya DHCP-nya di yes. Jadi biar apabila misalnya kayak gini ya. Kalau dalam satu lab, ini kalau di sekolah ada 30 PC komputer, nah itu akan sulit ya, akan repot kalau kita memasukkan password secara manual. Nah makanya kita menggunakan DHCP. Misalkan kita setting di mikrotik atau router itu kan banyak port ya atau Ether. Nah salah satu Ether berikutnya, Ether 3, kita setting agar DHCP untuk lab. Jadi biar kita tidak setting IP semua ya. Caranya kita kasih IP dulu. Untuk Ether 3 kan belum ada, kita tambahkan lagi. Terus misalkan 192.168.30.1/24. Kita arahkan ke Ether 3. Kemudian kita klik apply. Oke. Nah, untuk Ether 3 kita buat DHCP server. Caranya dengan kita klik IP DHCP server, kita tambahkan DHCP setup, arahkan ke Ether 3, kita klik next. Nah, jadi di sini nanti Ether 3 akan memiliki IP sekitar dari 2 sampai 254. Nah, ini terserah kita mau atur berapa. Nah, ini contohnya bawaannya ya. Karena /24. Jadi saya biarkan aja. Kemudian kita next. Oke, dah cuma itu aja. Kenapa kok di sini merah? Karena ini tidak terhubung. Nah, kita coba akan praktek biar komputer ini terhubung melalui Ether 3. Ya, kita ganti dulu modenya, bukan mode WiFi tapi mode Ethernet atau kabel ya. Kita matikan dulu WiFi-nya. Kita enablekan. Ya, ini tadi udah connect ya. Komputer kita itu terkonek dengan Ether 2. Kita klik masuk dulu. Nah, kita coba pindah ke Ether 3. Nah, ini jangan lupa kita ubah. Kalau di sini tadi kan sudah kita isi IP ya. Sudah kita isi IP Ether 2 ya. Karena Ether 2 DHCP server itu tidak diaktifkan. Kita obtain. Apakah sekarang Ether 2 tanpa IP bisa terkoneksi ya? Ternyata no network access, tidak bisa terkoneksi. Kalau kita ping ke Google
itu tidak bisa ya. Ini Optane ya, tidak ada IP. Nah sekarang coba kita ganti ke Ether 3, komputer kita arahkan ke Ether 3. Ya, nah, ya sudah kita arahkan ke Ether 3. Kita lihat IP-nya. Tadi tidak saya setting IP. Ini sudah terkoneksi. Kalau kita lihat, tanpa dikasih IP, itu sudah dapat IP dari DHCP server yang ada di Mikrotik kita, yang ada di router kita. Coba kita masuk ya. Apakah sudah terdetek? IP DHCP server ini ya, Ether 3 nya itu sudah hitam, ini sudah terhubung, ini sudah terdeteksi. IP yang didapat berapa? IP yang didapat, kalau kita lihat nih, 192.168.30.254, karena kliennya itu cuma satu, itu yang didapat adalah IP paling belakang terlebih dahulu. Ya, jadi tanpa kita memasukkan IP, dia sudah dapat IP dari DHCP server yang ada di Mikrotik. Dari sini DHCP server ini. Di sini ada Ether 3 WLAN ya. Kenapa kok nggak ada Ether 2? Karena Ether 2 DHCP servernya itu tidak diaktifkan. Kenapa kok nggak ada Ether 1? Karena Ether 1 itu tidak diaktifkan DHCP server, karena dia itu sebagai DHCP client dari server DHCP yang ada di ISP, seperti itu ya. Oke, itulah dari saya. Terima kasih telah menonton video tutorial kami. Jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, komen, dan share. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.